Shalom, selamat pagi Jemaat sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 134 ayat 2-3. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mendapatkan kepuasan dalam-Mu, karena kami ini tidak puas secara otomatis. Tuhan telah memberikan anugerah yang besar kepada kami. Tolong kami belajar mendapat kepuasan di dalam Engkau. Seperti Paulus, kami ingin belajar mendapat rahasia kepuasan di dalam Tuhan. Bukan dengan mendapatkan apa yang kami inginkan, tetapi dengan makin masuk ke dalam rencana Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi jemaat yang terus kuat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Jadikanku baru di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, inilah diriku. Pimpin aku menuju jalan-Mu. Tenangkan hatiku, sadarkan salahku. Ajarku bersimpu di setiap waktu. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku. Ku mau menjadi saksi-Mu, mewartakan kasih kebaikan-Mu. Tuhan, jiwa yang hancur, hati yang patah tidak akan Kau pandang hina. Itulah hidupku yang kubawa ke mezbah-Mu. Ya Tuhan, jadikanlah hatiku tahir. Perbaruhilah batinku dengan roh yang teguh. Lengkapilah aku dengan jiwa yang lelah, agar bibir mulutku terbuka menyampaikan puji-pujian bagi-Mu. Agar pikiranku tangkas menangkap isi hati-Mu, agar hatiku lembut mengalirkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah hidupku, milik yang Kau beli dengan darah-Mu. Aku ada di hati-Mu sebagai kekasih-Mu. Aku ada di tangan-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu. Aku ada di hadirat-Mu sebagai hamba-Mu. Sungguh Engkau besar dan agung dalam hidupku. Amin. Ku mau menjadi hamba-Mu. Pakailah hidupku sampai memutih rambutku.
Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Kita kembali beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, pada pagi ini kami mau dengar sabda firman-Mu. Roh Kudus yang pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami dan membuka hati pikiran kami. Tuhan juga urapin hamba-Mu ini untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu dan berfirman pada umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita kembali mendengar firman Tuhan dengan tema badai kehidupan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam garis besar firman Tuhan yang kita baca di Matius 14 ayat 22 sampai 33 menjelaskan, yang pertama, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya di keseberang. Yang kedua, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Yang ketiga, perahu murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Yang keempat, murid-muridnya terkejut dan berseru, "Ada hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yang kelima, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kita mulai dari yang pertama.
Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahulinya ke seberang. Pada waktu itu Tuhan Yesus sudah selesai menunjukkan kedahsyatan mujizat yang sangat ajaib, yaitu dia memecah-mecahkan 5 roti, 2 ikan yang bisa memberikan 5.000 laki-laki makan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus kemudian memerintahkan pada murid-muridnya naik ke perahu supaya mereka semua mendahulinya menuju ke tempat seberang. Saudara kasih Tuhan, Yesus menyuruh orang banyak pulang kembali ke rumah masing-masing karena sudah mereka melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus dengan mujizat yang luar biasa. Bisa begitu dahsyat luar biasa dengan 5 roti 2 ikan. Dari mana rotinya bisa bagi begitu banyak? Dari mana ikan bisa begitu banyak untuk membagi kepada 5.000 orang? Itu semua dalam kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, jika itu bisa dilakukan Tuhan, apa yang tidak bisa dilakukan pada saat ini kepada saudara-saudara? Dengan 5 roti 2 ikan bisa memberikan 5.000 orang makan. Sesuatu yang tidak ada bisa jadi ada. Tentu dalam kondisi saudara ini yang begitu badai-badai yang saudara hadapi, asal saudara tenang, menyerahkan semua kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan Yesus lakukan, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Yesus pun berdoa. Bagaimana dengan saudara? Minggu lalu saya sudah khotbahkan, tenang menghadapi kesulitan. Kita ini harus banyak berdoa. Yesus pun berdoa. Setelah Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pulang, setelah orang banyak itu meninggalkan tempat, Tuhan Yesus naik ke atas bukit seorang diri. Di sana di atas bukit Tuhan Yesus berdoa seorang diri. Berdoa dengan keadaan tenang, menceritakan kepada Bapa, berkomunikasi kepada Bapa. Alkitab menyatakan bahwa ketika kita sudah malam, Tuhan Yesus masih sendirian di sana dan dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan saudara hari ini? Adakah saudara punya waktu sendirian berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus, berdoa dengan Tuhan Yesus Kristus? Jika memang badai yang saudara hadapi sekarang ini, jika saudara bisa punya waktu dan tenangkan diri untuk berdoa kepada Tuhan, doa saudara akan sampai kepada Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil. Badai, maka tidak ada mustahil. Badai itu akan reda. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, perahu-perahu muridnya diombang-ambing gelombang karena angin sakar. Sementara itu perahu para murid-muridnya sudah berlayar sampai berapa mil jauh dari pantai. Pada waktu itu angin sakar pun bertiup kencang yang membuat perahu murid-muridnya diombang-ambingkan gelombangnya. Ala perahu tidak terkendali sehingga membuat mereka panik, gelisah dan cemas. Nah saudara-saudara, inilah keterbatasan manusia, di mana manusia punya kelemahan. Ketika masalah berdatang bertubi-tubi, maka manusia itu akan panik. Nah begitu juga murid-murid Yesus dengan keadaan yang tidak terkendali perahunya. Mereka semua orang-orang perahu. Mereka semua pelaut. Mereka ngerti keadaan. Tapi panik membuat mereka gelisah dan cemas. Itu wajar sebagai manusia. Maka saudara yang kasih Tuhan, kita juga sama. Kita sebagai anak Tuhan bukan tidak beriman, tapi ada batas kita manusia untuk menghadapi badai dalam kehidupan. Dan di luar dari kekuatan kita, di luar dari kemampuan kita, kita juga akan mengalami panik, gelisah dan cemas. Saudara kasih Tuhan. Maka yang keempat, murid-murid Yesus terkejut dan berseru, ada hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Sekitar pukul 3 malam datang Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Saudara bayangkan, berjalan di atas air. Gak ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Saya coba di kolam renang, saya mau injak, pasti tenggelam. Langkah pertama saya injak, tidak tenggelam. Ketika saya melepaskan langkah berikutnya, saya kebanting. Nah saudara, ini pukul 3 malam Yesus jalan di atas air.
Benar-benar jam 3 malam Tuhan Yesus menghampiri mereka berjalan di atas air. Sudah tentu ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, maka mereka sangat terkejut berseru bahwa ada hantu. Hantu, bukan Tuhan. Tuhan dibalik, T-nya ditaruh belakang, jadi hantu. Saudara, dikasih Tuhan. Maka saudara, di sini terletakkan kita punya iman. Di sini terletak kita bagaimana kita melihat kuasa Tuhan, melihat keajaiban Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Mereka lalu berteriak karena ketakutan. Wajar saudara. Kepanikan membuat kita takut. Kepanikan kita membuat kita tidak bisa memahami mujizat Tuhan. Nah saudara, Yesus mengerti tentang keadaan manusia dengan keterbatasannya. Yesus mengerti keterbatasan murid-muridnya. Maka kelima, Yesus berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Sungguh dia Tuhan Yesus Kristus yang maha tahu, mengetahui bahwa mereka para murid ketakutan melihat dirinya yang disangka hantu. Maka Tuhan Yesus pun berkata pada mereka agar mereka tenang, agar mereka jangan takut, sebab dirinya adalah Tuhan mereka. Saudara kasih Tuhan, inilah perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus dan menjawab dia dengan serta-merta bahwa apabila benar itu Tuhan bukan hantu, maka Petrus memintanya untuk menyuruh dia datang kepadanya dengan berjalan di atas air. Nah saudara, ini kuncinya. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Petrus kemudian turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Saudara, bisakah saudara merenungkan ini? Bisa tak saudara menghayal ini? Bukan saja Yesus bisa jalan di atas air, tapi ketika Petrus ingin berjalan di atas air, ingin menyampari Yesus, Yesus katakan, mari datang kepadaku. Saudara, impossible seorang Petrus bisa jalan di atas air, karena Petrus manusia seperti kita. Tetapi Alkitab mengatakan Petrus pun bisa jalan di atas air. Ketika apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi ketika kita berfokus pada perkataan Petrus? Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah saudara, itu adalah tantangan iman Petrus untuk meyakinkan yang dia lihat bukan hantu tapi Yesus. Suruh aku dapat diartikan sebagai perintahkan aku. Aku tahu bahwa Petrus menyadari hal itu. Jikalau ini benar-benar Yesus, bukan seorang roh jahat atau hantu. Kalau Yesus memerintah, maka itu akan terwujud. Tidak ada yang tidak mungkin saudara. Demikianlah Petrus pun mengajukan permohonan kepada Yesus. Yesus memerintah, datanglah. Kata datanglah itu suatu komen, suatu perintah, suatu kuasa yang luar biasa diberikan Petrus. Sehingga Petrus menangkap kata itu, menaruhkan pada imannya dalam tindakan. Dia turun dari kapal, mulai dia berjalan di atas air. Ternyata bukan hanya perintah Yesus semata untuk menjaga Petrus di atas permukaan air. Iman Petrus sendiri merupakan unsur penting lainnya. Ketika iman Petrus mulai goyah, begitu pula kemampuan belajar di atas air, maka Petrus tenggelam. Kenapa? Karena dia awalnya sudah menangkap perkataan perintah Tuhan ditaruh di imannya. Kalau aku jadi Petrus, aku tidak mau lihat kiri kanan dengan tiupan angin. Aku jalan terus, tangan tenggelam. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita, bukan Tuhan yang tidak nolong kita, bukan Tuhan yang tidak menyertai kita. Kita sering goyang. Nah, goyang kenapa? Karena melihat ke kiri ke kanan. Sehingga Petrus setelah unsur imannya pun goyang, maka dia tenggelam ke dalam air.
Itu pun Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Hai orang kurang percaya, kata Yesus, mengapa engkau bimbang? Saudara kasih Tuhan, sering sekali kita jatuh bukan karena Tuhan tidak menolong kita. Iman kita mulai goyah. Iman kita mulai goyah, iman kita mulai roboh. Karena kehilangan jati diri kita, kehilangan rohani yang sesungguhnya kita kepada Tuhan. Kalau kita terus tempel kepada Tuhan, terus kita dekat kepada Tuhan, dan tidak mau dengar perkataan-perkataan orang, hanya pegang Yesus, pegang perkataan Tuhan, imankan semua firman Tuhan, imankan semua perkataan Tuhan, saya percaya kita tetap akan jalan walaupun badai akan datang. Karena yang bisa mentengkikan badai adalah Tuhan. Yang bisa mentengkikan semua masalah adalah Tuhan. Yang bisa selesaikan semua kondisi kita adalah Tuhan. Ayo kita belajar. Iman kita seperti Petrus ketika menangkap perintah Tuhan. Jangan kita belajar seperti Petrus ketika lihat ke kiri kanan jatuh. Itu pun Tuhan mengasihi Petrus, mengulurkan tangannya dan mengangkat Petrus naik kembali ke perahu. Pertolongan Tuhan tetap ada walaupun kita goyah. Jadi seandainya hari ini saudara yang sudah jatuh, tetap Tuhan akan menolong saudara. Tapi sebaiknya dalam firman ini kita boleh ambil kesimpulan, jangan kita jatuh, tetap teguh dan jalan terus bersama Tuhan. Jalan terus, kita bisa menginjak di atas air seperti kita menginjak badai yang kita hadapi, menginjak masa kita hadapi, sehingga kita bisa menghadapi semua ini dengan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih firman-Mu. Dengan badai kehidupan ini tak henti-hentinya, seri berganti, Tuhan mengajar kita untuk terus-menerus berdoa, tenang, supaya kami ceritakan semua kepada Tuhan. Dan semua badai ini akan berlalu jika kami dengan iman yang kokoh menghadapinya. Petrus bisa berjalan di atas air karena dia menangkap setiap perintah Tuhan. Kami percaya kami pun boleh belajar dengan segi positif di mana Petrus bisa jalan di atas air. Kami juga bisa menginjak-injak badai itu karena kita mendengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kuatkan iman kita. Terus kita berjalan bersama Tuhan. Sehingga apapun kondisi yang kita hadapi akan semua berlalu. Karena kuasa Tuhan yang menghentikan semua badai. Kuasa Tuhan yang menghentikan semua masalah-masalah yang kita hadapi tak henti-henti. Tuhan yang meredakan semuanya. Tenangkan jiwa kita, tetap berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang menolong kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, badai kehidupan ini adalah semua dalam saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan selalu ada badai. Badai itu tidak berhenti, selalu ada. Tapi ketika kita jalan bersama Tuhan, memegang setiap perintah Tuhan, kita bisa menghadapi badai. Dan kita akan menginjak-injak badai ini. Karena Tuhan yang selalu di sisi kita, Tuhan yang selalu menopang kita. Tuhan Yesus memberkati.